materi berservis. Berservis berarti lebih ke arah pelayanan, lebih ke arah SOP pelayanan, SOP produksi. Yang pertama adalah preparation. Pertama adalah buka kunci. Semua karyawan yang prepare wajib membuka kunci, pintu lemari, jendela, dan lain-lain tanpa terkunci. Jadi semua harus dibuka. Jadi kalau kita masuk kerja, pertama kita pasti buka pintu pagar atau pintu ruko, lalu nanti pintu kamar mandi atau pintu keluar itu kita buka semua. Jadi tidak ada yang terkunci, semua wajib dibuka. Cleaning service atau cleaning area. Jadi setelah kita buka pintu, kita akan membersihkan semua area, baik area bar, area kitchen, area waiter, area kasir, semua, baik lantai, dinding, meja-meja, kursi-kursi, lemari-lemari. Kalau perlu kita sapu, kita pel, kita bersihkan dengan kemoceng dan kaca, semua kita bersihkan. Dan dalam waktu prepare cleaning ini dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk cleaning area. Setelah itu kita menyalakan electricity seperti lampu, AC, kipas angin, exhaust, semua kita nyalakan, wifi, lalu stop kontak dan semua kita nyalakan electricity semua. Lalu kita setup alat, bahan, dan mesin. Jadi kita setup alatnya dulu ya, kita tata, kita prepare ke atas semua, karena sebelum closing, pas closing kita masukkan, supaya tidak ada serangga atau tidak ada yang ngambil alat-alat kita atau bahan-bahan kita, supaya nggak ketinggalan di luar. Jadi kita setup semua, termasuk bahan ya, es batu, galon, LPG, itu kita setup semua. Mesin-mesin, mesin kopi, grinder, kita nyalakan semua. Kita pastikan keadaan sudah on, siap dipakai. Lalu kita melakukan request barang atau belanja. Jadi kita request barang-barang yang habis semalam, kita ambil dari store. Kalau misalkan belum dibelikan ya kita belikan. Karena sebelum jam buka, biasanya prepare itu 1 jam sebelum buka cafe atau buka resto. Itu kita prepare dulu. Kita request barang-barang yang habis. Karena nanti begitu misalkan bukanya jam 10, jam 9 kita sudah datang. Kita prepare, kita cleaning, kita setup, lalu kita siapkan persediaan barang-barang kita. Jangan sampai ada yang lost. Lihat inventory, dilihat inventorinya. Setelah itu setelah request barang atau ambil barang-barang dari store atau belanja, kita refill semua bahan-bahan yang habis. Sirup, powder, kopi, buah-buahan, garnish, es batu, dispenser, jus container, gula, semua kita refill. Tidak ada yang terkecuali, semua harus penuh bahan. Bahan harus semua penuh. Tidak boleh ada yang kosong. Tidak boleh menggampangkan. Harus belajar detail. Setelah itu kita cek akhir. Kita cek semua. Mulai dari alat, bahan, mesin, kebersihan, saluran udara, lampu, electricity, semua kita cek. Jika ada kerusakan, lapor ke manajer, lapor ke teknisi untuk segera diperbaiki, untuk segera diputuskan, untuk segera dieksekusi. Jangan kita diam, kita harus aktif. Setelah prepare selesai, kita akan melakukan operasional. Di sini operasional yang pertama adalah operasional waiter, service. Pertama adalah grooming. Grooming itu penampilan. Jadi kalau kita prepare itu memang kita berkeringat atau jelek lah, kumus-kumus. Jadi kita harus berdandan, pakai uniform. Jadi pas kita operasional, kelihatan tamu kita masih segar, fresh. Kelihatan tamu kita itu masih wangi, tidak bau. Karena yang dalam industri itu kan ada barang dan jasa. Kita ini di bidang jasa. Produk yang dijual adalah manusia sebagai servis jasa. Kalau di barang, produk yang dijual adalah barangnya. Barangnya bermutu atau berkualitas, seperti handphone. Wah, handphonenya berkualitas, bermutu. Ada harga, ada barang. Sedangkan kalau di jasa, manusia itu digaji tinggi,
di harga mahal itu karena kemampuan skillnya, attitude-nya, dan produk knowledge-nya. Jadi produk utama di jasa yang dijual adalah manusianya, tampilannya dulu. Kedua adalah salam. Jadi semua karyawan wajib memberikan salam dan selamat pagi atau malam pada customer. Jadi kita wajib menyapa customer dahulu. Jadi kita itu yang menyapa dulu. Menyapa sesama customer, atau menyapa sesama karyawan. Jadi manajer kita sapa. Ataupun junior kita sapa, anak baru kita sapa. Jadi kita nggak boleh idealis, egois dalam bekerja di bidang jasa. Semua harus disapa. Semua harus kita sapa, kita ramah tamah, sopan santun, dan lain-lain. Lalu kita jika ada customer, kita akan present atau upselling kepada menu-menu pada customer, menjelaskan menu yang upsell dan sold out, merincikan sampai detail menu. Jadi kita menjelaskan menu, kita beri buku menu, kita jelaskan. Jangan sampai customer itu menunggu kita jelaskan. Paling tidak kita yang menjelaskan, kecuali customer lama yang memang sudah hafal sama menu-menu kita. Kalau customer itu baru, jadi harus tahu bedakan pelanggan lama sama pelanggan baru. Kalau pelanggan baru, masih kita perlu jelaskan kesukaannya dia apa, terus yang kita push apa. Jadi contoh misalkan milkshake tinggal 1 gelas, ya kita upsell supaya habis nanti kita beli lagi. Jadi kita harus menawarkan, karena customer itu buta, tamu itu buta. Dia nggak tahu apa-apa, masuk ke kafe nggak tahu menu yang dijual apa. Kita tawarkan, kita arahkan, kita setir, karena kita itu supirnya. Customer adalah penumpangnya. Jadi kita arahkan, kita upsell, kita jelaskan mana yang sold out. Tapi kalau bisa yang upsell adalah bahan-bahan yang mau busuk, mau expired, mau habis, itu kita upsell. Dan barang-barang yang masih banyak stoknya nggak perlu di upsell. Atau menu andalan, menu spesial, kita upsell. Jadi intinya upsell ini menu kelebihan kafe, menu kelebihan menu kita. Itu yang kita harus tunjukkan ke customer. Itu yang harus dipresentasikan ke customer. Spesialnya apa? Kopi selfie, Pak. Spesialnya apa di sini? Dalgona Cafe, Pak. Spesialnya apa di sini? Es kopi susu kekinian, Pak. Jadi kita harus tawarkan menu-menu yang berbeda dari menu kafe lainnya. Itu kunci keberhasilan sebuah upselling. Sehingga omset kafe akan naik. Taking order, mencatat semua pemesanan, baik dalam hal jumlah sama jenis menu yang dipesan. Jangan sampai ada yang keliru. Kalau bisa kita jelaskan. Saya mau pesan nasi goreng, Mas. Mau yang pedas apa yang biasa, Bu? Oh, yang biasa aja. Dan kita taking order harus mengetahui psikolog tamu juga. Anak kecil, orang tua, dewasa, dan lain-lain. Misalkan orang itu pesan kopi Nusantara. Nggak sekalian pesan, nggak tambah juga untuk menu, nggak tambah air putih juga, Bu, Pak, untuk kopi Nusantaranya, biar untuk melancarkan minumnya. Nah, atau orang habis makan makanan berat, kita tawarkan dessert. Jadi intinya orang habis pesan minum kopi, ya tawarkan air putih. Orang habis pesan makanan berat, tawarkan dessert. Kalau cuaca panas, kita tawarkan es. Kalau cuaca dingin, kita tawarkan yang hot. Dan kita catat semua orderan customer, baik secara manual maupun secara komputer. Lalu repeat order, semua karyawan wajib mengulang kembali pesanan customer. Nah, ini adalah titik deal, di mana kita harus merepeat semua pesanan customer. Jangan sampai kita nggak repeat, karena kalau ada kesalahan, kita yang disalahkan. Contoh, kita habis mencatat semua pesanan, lalu kita tinggal langsung ke kasir. Begitu pesanannya keluar, customernya tidak mau. Nah, saya tidak pesan ini, loh Pak, tadi sudah saya catat. Iya, tapi saya nggak pesan ini. Kenapa nggak diulang kembali? Nah, jadi kita yang salahkan. Akhirnya apa? Kita yang bayar pesanan tersebut. Karena prinsip dalam sebuah kafe, restoran, itu di mana-mana. Setiap kesalahan dalam pengorderan, waiter yang membayar. Jadi kita bayar sendiri, entah potong gaji, potong bonus, ataupun potong uang tip. Jadi gunanya repeat order adalah deal-dealan sama customer, persetujuan. Take order, semua karyawan memberikan checklist pesanan kepada bagian produksi. Ya, habis
Kita pesan, habis kita input dalam komputer atau kertas, kita deliver atau kirim ke bagian produksi, bar dan kitchen. Kalau minuman ke bar, kalau kitchen makanan. Dan penulisan harus jelas supaya tidak ada miskomunikasi. Karena kunci keberhasilan sebuah usaha kuliner adalah komunikasi. Banyak di sini kesalahpahaman. Kita pesankan nasi goreng, ternyata orang yang minta pedas gak kita catat. Nah, itu harus dikomunikasikan. Jadi kita itu harus belajar komunikasi, komunikasi yang baik, lancar, transparansi. Apalagi kalau dunia kerja, komunikasi itu harus diomongkan, jujur, terbuka satu sama lain, tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena bidang jasa ya, beda lagi kalau bidang barang. Misalkan handphone itu RAM-nya 1 giga, kita jual 8 giga, ternyata laku. Orangnya nggak tahu. Nah, itu banyak dan murah harganya. Sedangkan kalau di jasa, kamu orangnya pesan nasi goreng pedas, kamu nggak catat. Dan itu ketahuan, nasi gorengnya pedas. Orangnya komplain. Nah, itu kurangnya komunikasi. Pick up order. Setelah pesanannya udah selesai, kita ambil. Pesanannya kita antarkan sesuai dengan pesanannya customer. Dan dalam mengantarkan ini, hati-hati. Makanan, minuman dulu yang kita antarkan. Karena minuman itu sebagai DP. Orang datang pasti haus. Kita suruh minum dulu, baru makanannya terakhir. Dan dalam proses pembuatan minuman makanan ini harus cepat. Lalu kita antarkan pesanan sesuai dengan nomor meja. Dan kita sambil menyebutkan makanan itu tadi. Kita sambil menyebutkan makanan ini es kopi susu, es coklat, stick, nasi goreng, dan lain-lain. Kita sebutkan lalu kita taruh di depan customer sekalian. Lalu service order, memberikan pelayanan tambahan. Jadi kita harus tanya setelah kita antar semua, dipastikan kita tanya apakah makanan itu sudah keluar apa belum. Maksudnya makanan itu sudah semuanya sudah keluar apa belum, Pak? Oh, sudah. Anything else, sir? No. Oke, jadi kita tawarkan pesan tambahan pelayanan. Misalkan dia butuh toilet, wastafel, atau butuh musola, ya kita arahkan dia. Karena dalam pas mengantarkan makanan, misalkan dia minta sendok, garpu, dan lain-lain, ya kita kasih tahu, komunikasikan ke mereka. Lalu scramble table, yaitu mengambil piring kotor atau minuman yang habis pada customer. Jadi intinya apa? Setelah mereka makan, pasti makanan itu habis duluan, baru minuman kan. Kita masuk ke dalam customer tersebut, kita tanyakan, permisi Pak, Bu, barangkali atau bisa saya ambil piring kotornya? Oh bisa Mas, ya udah kita ambil. Nah, proses mengambil ini kita harus permisi dulu, kita tanyakan dulu ke customernya. Karena kadang customer yang nggak mau diambil, kadang makanannya masih ada, dia mungkin kenyang atau masih ada telepon. Jadi kita pastikan dulu tanya. Tapi intinya customer itu nggak mau melihat piring itu kotor itu di depan meja, dia akan merasa jijik dan akan bisa muntah karena melihat makanannya itu setelah ditelan dilihat dibuang. Lalu sambil kita mengambil makanan, kita tawarkan menu lain untuk customer tersebut. Misalkan menu dessert atau menu snack atau minumannya misalkan habis tambahin lagi minumannya. Supaya omset kafe atau usaha kita itu meningkat. Jadi nggak beli putus, melainkan kita tetap kadang ada customer itu ada yang malu-malu, ada customer itu yang memang agresif. Kalau customer yang malu-malu, mungkin dia lebih ke pengen nunggunya itu waiternya yang aktif, customernya yang pasif. Tapi kalau customer yang agresif, dia nggak perlu kita nunggu kita order, mereka dia langsung ke kasir pesan sendiri. Tapi sebagian besar kafe restoran itu 70% malu-malu. Karena mereka mungkin yang 30% adalah bos yang bayarin. Ya nggak apa-apa, biarkan dia bosnya yang bayarin. Kalian tetap upsell. Lalu clear up. Setelah tamu itu misalkan pulang,
atau selesai bayar kita clear up. Datang bersih, pulang bersih. Sebelum ada customer bersih, setelah ada customer bersih. Jadi kita clear up piring-piring kotor, meja-meja, kita bersihkan mejanya, bawahnya juga kalau ada sisa nasi atau sisa tepung, sisa minuman yang tumpah, kita pel, kita sapu, harus ada kebersihan. Lalu setup table. Nah, setelah kita bersihkan, baru kita rapikan mejanya, kursinya, tidak boleh menceng, tidak boleh ke kiri ke kanan, harus kita rapikan seperti semula. Kerapian, karena customer menyukai kerapian. Oke, selanjutnya adalah operasional produksi. Tadi adalah operasional service, sekarang operasional produksi. Barista, bartender, kitchen, pastry, dan lain-lain. Pertama adalah persiapan bahan, cutlery, mesin, dan alat sebelum ada pesanan. Jadi alat itu sudah siap. Menerima pesanan dari kasir. Kita cek dulu menu-menu apa aja. Terus kita cek mejanya. Kita cek jumlahnya. Jangan sampai kita buat satu ternyata pesannya dua kali kerja. Kita cek lagi menu FIFO, first in first out, orderannya. Jadi mana yang datang dulu itu kita dulukan, mana yang datang terlambat ya itu yang terakhir. Dan kita cek, kita buat minuman itu yang mudah dulu, baru yang susah. Atau bisa yang susah dulu baru yang mudah. Misalkan ada minuman hot sama es, mana yang kita dulukan? Es dulu, baru hot. Nah, yang mudah dulu baru yang susah. Ya supaya untuk bisa diantar dulu. Karena yang susah mungkin agak lama. Jadi customer biar nggak bosen, nggak komplain. Setelah itu kita membuat minuman atau memasak. Untuk minuman maksimal 5 menit, untuk makanan maksimal 10-15 menit. Dan itu nggak boleh melebihi. Jadi faktor dalam operasional produksi sukses itu karena preparation. Preparemu itu harus baik, harus lengkap. Tidak boleh ada yang tersendat, tidak boleh ada yang tersandung, tidak boleh ada yang kosong. Kalau memang ada yang kosong harus bilang kasir untuk menyolot. Bukan kita itu mengikuti menu ya, tapi mengikuti bahanmu ada apa enggak. Bilang kasir untuk sold out, tapi kalau udah terlanjur beli, ya kita harus main sulap. Apapun. Maksudnya terlanjur pesen, kita main sulap. Apapun itu harus ada resikonya. Mumpung belum kejadian harus bilang kasir untuk sold out. Tapi kalau udah terlanjur kita main sulap, kecepatan, speed nomor 1 di dunia. Makanya tidak ada orang yang, makanya kalau kamu mau menguasai dunia ya kamu speedmu harus cepat. Ada balap lomba renang, lomba lari, itu karena kecepatannya yang dinilai. Sama kayak masak, buat makanan, buat minum, kecepatannya yang dinilai. Selain itu ya testernya, rasanya. Oke, tester. Sebelum minuman makanan itu ke customer, itu kita tester dulu, enak apa enggak. Karena apa yang mereka minum, itu ya kita minum. Apa yang mereka makan, kita makan. Jadi itu harus ditester, harus dicicipi. Makanan, minuman harus dicicipi. Jangan sampai kita membuat produk basi, produk jelek, produk gak bermutu. Produk yang gak enak dikasihkan customer. Customer itu beli, pakai uang. Uang itu untuk gaji kamu. Jadi otomatis apa? Ya gajimu dari customer. Ya kalau produknya nggak enak ya ngapain kita beli? Ngapain kita gaji kamu? Mending saya ke tempat lain. Makanya harus ditester dulu. Cek order. Nah, setelah kita selesai minuman itu kita cek lagi. Apakah ini minumannya pesanannya sesuai dengan nomor mejanya apa belum? Jumlahnya sama. Warnanya juga harus sama. Jangan beda warna. Harus konsisten. Karena setiap barista pasti beda tangan, beda rasa. Setiap chef beda tangan, beda rasa. Jadi harus dicek lagi. Benar gak ini orderannya? Lalu memanggil waiter untuk mengantar. Atau kita sendiri, kalau waiternya nggak ada, ya kita antar aja. Supaya cepat. Jangan lambat. Ah nggak ada waiternya, biarin aja. Sampai minumannya itu dari dingin fresh jadi nggak fresh. Makanan juga dari panas jadi dingin.
ya kita antar, nggak usah jagain orang. Kalau waiternya sibuk, ya kita bantu untuk servis, lari ke depan, antar. Kalau misalkan dalam produksi itu kosong ya, kalau produksi itu rame, ya kamu fokus di produksinya. Kalau produksi itu kosong ya fokus di servisnya, kamu antar. Tapi kalau produksi rame ya kamu antar sebentar aja, cuma ngantar aja. Lama lama membuat minuman daripada ngantar. Lalu miss in place. Jadi habis membuat minuman, barang itu harus dikembalikan lagi seperti semula, konsisten. Tempat sekat di mana, meja di mana, gelas di mana. Jangan sampai kita itu sembrono, berantakan. Keinginannya sendiri, karpe dewi. Jadi harus dikembalikan. Kita cuci. Seker-seker yang habis dipakai kita cuci. Gelas-gelas yang habis dipakai kita cuci. Sendok-sendok yang dipakai kita cuci. Kita bersihkan lagi, kita lap. Lalu ketiga adalah operasional kasir. Nah, kita sebagai kasir, tadi sebagai waiter, sebagai bar, sebagai kasir. Mengucapkan salam, selamat pagi, selamat datang. Nah, ini kalau kita ordernya langsung di kasir ya. Kalau ordernya di waiter ya sama mengucapkan salam juga. Kalau ordernya ke bar, jadi customer itu ada 3 pilihan. Tergantung konsep kafenya. Dia order di waiter, itu namanya dine in. Dia order di waiter. Lalu ada namanya order di bar. Itu berarti namanya dia adalah bar service. Sama kayak kasir atau take away, fast food. Taking order, mengucapkan salam, memberikan menu, menjelaskan menu, memberikan nomor meja, mencatat menunya dipesan, mengulang kembali pesanan, menanyakan tempat duduk di mana, nomor meja, memberikan catatan pada bar kitchen, berikan salah. Ini lalu billing kasir ya. Jadi kalau ada billing, kita kasih guys komen dulu. Kita tanyakan nomor meja, guys komennya ini mau apa? Mungkin sambil mengisi guys komen dulu saran dan kritiknya. Karena ya ini termasuk marketing, strategi marketing di mana kita itu menilai, karena saya kembali lagi, skill itu yang menilai adalah orang lain. Jadi kalau kamu ngasih ke customermu guys komen, berarti kamu itu dinilai orang lain. Sorry, perilaku ya, attitude. Attitude yang menilai dari orang lain. Kalau skill yang menilai diri sendiri. Nah, sedangkan ini kan kembali lagi ke attitude. Attitude ke jasa, pemasaran. Jadi kamu habis orang itu minta billing, kamu kasih guys komen. Supaya dia ada saran dan kritiknya. Karena saran kritik adalah membangun. Nah, ini melatih mental. Menanyakan nomor meja. Duduk di mana, nomor mejanya berapa. Lalu mengulang kembali pesanan. Lalu menanyakan makanan minuman itu sudah keluar. Lalu menanyakan jenis pembayarannya. Jadi makanan itu sudah keluar apa belum, Pak? Oh, sudah. Baik, Pak. Terus mau bayar pakai cash atau non tunai, transfer. Nah, lalu memberikan kembalian, ucapan terima kasih. Terima kasih, Pak. Besok datang lagi. Nah, jadi intinya dalam pembilling itu kita harus memberikan kesan yang bagus. Karena orang itu mengeluarkan uang. Kadang ada orang yang nggak terima. Sudah makanannya nggak enak, servisnya nggak enak, mahal harganya. Nah, itu kita harus meredam. Kenapa kok makanannya nggak enak? Baristanya nggak ngetes. Nah, itu kesalahan barista, harus dites. Kedua, kenapa servisnya nggak enak? Waiternya cuek. Nah, itu waiternya harus ramah tamah, diajarin cara ramah tamah. Terus kita harus billing dengan benar. Jangan sampai salah input. Jangan sampai input lagi. Jangan sampai salah meja. Di repeat. Apakah benar Pak menunya ini benar ya? Nah, pembayaran seperti ini. Nah, seperti itu. Dari dalam billing sendiri. Terus ada namanya teknik closing. Gimana caranya kita harus menyapa dia atau memberikan farewell yang bagus, perpisahan. Terima kasih Pak, besok datang lagi. Terima kasih Kak, selamat, semoga sukses selalu, selamat siang, hati-hati di jalan. Nah, seperti itu. Jadi harus mempunyai kata-kata closing yang bagus. Selanjutnya adalah closing, clear up. Clear up area piring kotor dan gelas kotor. Jadi kita clear up.
cleaning area sama ya, datang bersih, pulang bersih. Lakukan request bahan atau inventory buat besok. Kita lakukan inventory, kita cek bahan yang habis apa aja untuk dibelanjakan hari ini atau besok. Kita turunkan semua alat-alat, gelas-gelas kita masukkan ke dalam lemari. Tidak boleh ada yang masih tersisa di atas. Karena ya musuhnya serangga atau orang. Kadang orang itu ngambil. Misalkan shaker diambil sama karyawan kitchen. Karena kalau alat kita hilang, rusak atau apa, kita akan kesulitan dalam produksi. Jadi alat jangan sampai hilang, alat jangan sampai rusak. Karena nggak mungkin ya owner itu akan beli lagi alat kedua kalinya. Karena yang pertama ngapain kamu dibelikan alat kok sebelum sebulan hilang. Barangkali kamu bawa ke rumah. Jadi otomatis menyedot perusahaan kita, operasional kita. Wah biasanya ada shaker, sekarang nggak ada shaker, saya harus shaker sendiri pakai gelas. Gelasnya pecah. Jadi intinya kita harus pastikan alat-alat itu penyimpanannya yang baik, keamanannya yang baik. Karena closing ini lebih ke keamanan. Matikan listrik, jabuti semua listrik semua, stop kontak dimatikan semua. Nggak ada yang ini kecuali freezer, kulkas, lampu teras. Cek akhir, LPG, listrik, air, dan lain-lain dicek semua sebelum kita meninggalkan tempat. Kunci pintu semua biar nggak ada yang masuk. Cek keamanan di tempat kerja. Misalkan ada orang yang duduk di depan ruko, ngapain ini? Maling apa enggak? Gitu, harus cek keamanan. Lantai atas, lantai bawah, pintu garasi, pintu pagar, dan lain-lain. Lalu handle komplain. Apabila ada komplain, entah makanan atau minuman, kita sebagai waiter atau kasir, langsung kita menanyakan ke manajer kita atau kita sendiri yang manajer ya, kita kasih diskon. Makanan minuman tidak keluar, makanan minuman datang terlambat, makanan minuman yang salah kirim, gratis pembayaran untuk tamu yang tidak memberikan bill, kasir yang tidak memberikan bill. Nah, selalu minta maaf apabila terjadi kesalahan. Jadi kita bisa kasih diskon mereka. Kalau misalkan mereka kita melakukan kesalahan, ya kita nggak boleh kaku kerja di sebuah jasa. Kalau kita kaku ya mending kita ganti robot aja. Tidak usah jadi orang manusia. Karena pada intinya jasa ini yang masih bertahan untuk industri 5.0 atau 4.0 ini. Kalau kita digantikan robot, ya kita secara otomatis kita akan kehilangan pekerjaan. Dan robot itu bisa disistem, diprogram. Kalau ada kesalahan, langsung otomatis ngasih diskon. Nah, sedangkan manusia masih kaku. Jadi kita nggak boleh kaku. Selalu mendengar saran dan kritik. Jadi kalau ada komplain, kita dengarkan dulu, baru dia ngomong. Jangan dia ngomong kita putus. Biarkan dia ngomong dulu, baru kita tahu permasalahannya. Selalu mencatat kejadian ke dalam buku logbook. Jadi kejadian apapun, masukkan ke logbook, buku tulis. Ini terutama di 2 shift, itu yang banyak. Komunikasi yang kurang. Selalu merekomendasikan untuk menawarkan customer datang lagi ya. Ini termasuk besok datang lagi Pak ya, kesini lagi, main-main lagi ke sini, menobat di sini, ngopi di sini. Nah, ya karena kita sistemnya orang jasa, jadi ya kita harus gimana tempat kita ya laku terus. Jangan sampai kamu beli putus. Beli putus itu contohnya kayak barang. Saya habis beli TV, masa disuruh beli TV lagi? Kan nggak mungkin. Saya habis beli mesin cuci, masa disuruh beli mesin cuci lagi? Sedangkan di jasa itu, kamu makanan, orang itu besok pasti lapar lagi, makan lagi. Orang itu besok pasti lapar lagi, makan lagi. Orang itu besok nongkrong lagi, pasti ngopi lagi. Lalu di bar kayak gitu nggak bisa kita tawarkan lagi, kecuali dia orang kaya. Habis beli TV lagi Pak, mungkin untuk anaknya, ya beli TV lagi Pak untuk istrinya, ya beli TV lagi Pak untuk kakek neneknya. Nah sedangkan di jasa nggak di barang ya itu untuk orang kaya, tapi kalau orang yang biasa ya nggak bisa. Tapi kalau di jasa masih bisa. Tapi ya jasanya tergantung ya, jasanya misalnya rumah sakit, besok datang lagi ya, gua nggak mau. Nah, tapi kalau di kuliner ya masih bisa. Diskon 10% untuk member-member komunitas dan lain-lain. Nah, ini juga komunitas besar skalanya. Nah, jadi harus dikasih diskon. Jangan sampai kita itu kaku. Ya kalau kaku-kaku ganti robot aja. Robot aja bisa di sistem.
bisa diprogram. Peraturan kerja pertama adalah disiplin. Nah, karyawan buka, nah, karyawan datang 30 menit sebelum buka, melakukan absensi, memakai uniform, mobil sanksi, nah, dilarang merokok, tidur, bermain HP. Karyawan dilarang meninggalkan area. Karyawan dilarang melakukan tindak kriminalitas. Karyawan menjaga nama baik, menjaga penampilan, saling bekerja sama, sopan santun tim, melakukan asmara. Gak boleh ini percintaan ya. Lalu karyawan membuat orderan, tidak ada orderan, malah karyawan membersihkan. Jadi kalau nggak ada orderan bagaimana? Ya kamu lakukan kebersihan, manajemen data atau promosi. Karyawan mencari orderan, cara promosi. Karyawan dilarang menganggur selama bekerja. Semua karyawan wajib menjaga kebersihan luar dan dalam. Semua karyawan wajib membuang sampah. General cleaning setiap bulan. Kebersihan sudut atap. Ini harus kita sendiri ya, yang mengingatkan atasan kita. Atasan kita banyak kerjaannya. Jangan kalian itu menunggu jemput bola. Pak, kita nggak ada kerjaan. Apa yang kita lakukan? Nah, seperti itu. Produk, membuat standar TCP, mentester, menjaga hygiene sanitasi makanan minuman, diperhatikan. Jangan sampai kita kotor, jorok, nanti masuk sosial media, viral nanti. Harus konsisten terhadap rasa, warna, bentuk, dan tampilan. Semua karyawan mengikuti tes. Jadi ada training dan tes ya. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan mandiri. Tidak boleh nunggu ada teman. Pak, gak ada temennya. Kerja kok pakai teman. Nah, gak boleh. Pak, saya pulang malam. Gak boleh orang tua. Kamu yang kerja itu orang tuamu apa kamu? Tanggung jawab atas operasional. Ini siapa yang buat saya, Pak? Itu gentle. Siapa yang buat? Gak tahu siapa ya. Oh, ya gitu mau kerja dari mana? Mandirinya aja. Dewasanya aja gak ada. Mempunyai soft skill dan skill dasar. Mempunyai hard skill. Promosi baik secara digital manual. Kontrak kerja. Sanksi dan hukuman. SP1, SP2, SP3, SP3 PHK. Gunanya peraturan kerja itu untuk apa sih sebenarnya? Sama kayak kita itu lihat, saya pengen kerja Pak di negara maju Pak, Jepang dan Singapura. Negara Jepang, Singapura itu kenapa kok bisa negara maju? Ya karena negaranya peraturannya ketat Pak. Dilarang merokok sembarangan, dilarang meludah, dilarang bawa motor sembarangan. Itu negara maju. Nah kalau kamu pengen di sebuah perusahaan maju ya peraturannya ya kayak gitu. Dilarang merokok, dilarang ini. Nah kalau kamu nggak mau kerja yang ada peraturannya, kamu kerja di sawah. Ya, bawa sapi ya, sapinya dikasih peraturan. Pasti sih nggak mau sapinya. Sapinya nggak punya pemikiran. Makanya saya bilang, adanya peraturan kerja itu karena perusahaan itu mau maju. Kalau nggak mau maju, ya kalian jangan kerja di perusahaan itu. Kerja di sawah, karena nggak ada peraturannya. Dan intinya peraturan ini intinya sifatnya membangun manusia yang dulunya itu mungkin nggak punya skill, sekarang jadi skill. Dulunya itu pemalas, jadi rajin. Dulunya itu ya suka nyusahin orang tua, sekarang jadi tulang punggung keluarga. Nah, karena pada intinya perusahaan itu membuat kamu hidup. Perusahaan tidak membuat kamu kaya, tapi perusahaan itu membuat kamu hidup. Jadi kalau kamu bekerja sampai dengan saat ini, berarti kamu masih hidup dan kamu masih bisa bekerja dengan baik untuk karir dan masa depan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.